Nasta'inu billah, kita memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memasuki hadis yang ke-29. Baik, kita baca bersama-sama dulu ya. An Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah akhbirni bi'amalin yudkhilunil jannah wa yuba'iduni 'anil nar. Qala laqad sa'alta an 'azim wa innahu layasirun 'ala man yassarallahu ta'ala 'alaihi ta'budullaha la tusyriku bihi syai'a wa tuqimus shalah wa tu'tiz zakah wa tasumu ramadhana wa tahujjul bait thumma qala ala adulluka ala abwabil khair as-sawmu junnatun was-sadaqatu tudfi'ul khati'ata kama yudfi'ul ma'un nar wa salatur rajuli fi jawfil lail thumma tala tatajafa junubuhum 'anil madaji' hatta idza balagha ya'malun thumma qala ala ukhbiruka bi ra'sil amri wa 'amudihi wa dhirwati sanamih qultu bala ya Rasulullah qala ra'sul amril islam wa 'amuduhu as-salah wa dhirwatu sanamihil jihad thumma qala ala ukhbiruka bimilaki dhalika kullih qultu bala ya Rasulullah fa akhadha bilisanihi wa qala kuffa alayka hadha qulta ya nabiy Allah wa inna lamu'akhadhuna bima natakallamu bih faqala thaqilatka ummuk wa hal yakubbun nasa finnari ala wujuhihim aw qala ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim rawahu at-Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. Baik, coba saya minta dicek tentang perawi hadis ini, yaitu Mu'adz bin Jabal. Sudah pernah belum dari hadis 1 sampai hadis 28? Coba kalau udah saya tanya deh, Mu'adz itu siapa? Mu'adz bin Jabal, namanya nasabnya. Dari suku apa? Dari Bani Aus, suku Khazraj. Baik, Masya Allah. Dicatat ya, karena biografi Mu'adz itu luar biasa bagus ya, Masya Allah. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, Mu'adz bin Jabal, beliau itu adalah seorang Ansor. Ayo, Ansor itu apa ibu-ibu? Berarti dari kota Yathrib. Ya, Yathrib itu kota yang nanti namanya dirubah oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi Madinah An-Nabawiyah. Mu'adz bin Jabal adalah orang yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau termasuk orang-orang yang ikut dalam Bai'at Aqabah. Bai'at Aqabah, beliau termasuk orang yang ikut dalam bai'at tersebut bersama 70 orang lainnya dari Yathrib. Jadi Mu'adz ini termasuk seorang sahabat ibu-ibu yang ketika mendengar bahwa ada seorang nabi utusan Allah Subhanahu wa taala, beliau bergegas. Ya subhanallah, saking cintanya kepada Rasulullah, pergi bersama 70 orang dari Yathrib ke kota Makkah berbaiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan disebut dengan Bai'at Aqabah. Mu'adz waktu beliau masuk Islam usianya masih sangat muda.
muda, usianya 18 tahun. Kalau beliau masuk Islam, bergaul dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka beliau termasuk dari kalangan siapa ibu-ibu? Tabi'in atau sahabat atau atba'ut tabi'in? Sahabat. Jadi Mu'adz bin Jabal ini termasuk generasi sahabatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau masuk Islam di usia 18 tahun. Bahkan subhanallah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau sangat dekat dengan Mu'adz. Jadi Mu'adz dekat dengan Rasulullah, mencintai Rasulullah, Rasulullah juga mencintai Mu'adz. Rasulullah pernah mengatakan, "Ya Mu'adz, wallahi inni la ahabbuk." Ya Mu'adz, demi Allah saya tuh cinta kepadamu. Begitu pula kata Mu'adz, "Wallahi inni la ahabbuk." Wahai Rasulullah, saya pun cinta kepada engkau. Subhanallah ya. Rasulullah dan Mu'adz itu dua orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang udah saling mencintai karena Allah, bestinya itu bukan karena makanan misalnya ya, bukan karena pula kecantikan atau harta jabatan, tapi memang benar-benar karena Allah, maka Allah satukan hatinya. Subhanallah. Begitulah manusia. Kalau kita mencintai seseorang sudah karena Allah, lihat ibu-ibu, maka orang tersebut yang kita cintai karena Allah juga akan dilunakkan hatinya untuk mencintai kita. Kalaupun hari ini misalnya saya belum menjadi seorang yang alim, minimal kita mencintai orang-orang yang alim. Saya mencintai orang-orang yang berilmu. Misalnya kita mencintai Syekh Fauzan karena Allah. Saya mencintai misalnya syekh-syekh karena Allah. Harapannya apa? Agar Allah satukan hati-hati kita dalam iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Mu'adz bin Jabal, teman-teman, beliau termasuk orang yang berkata kepada Nabi kita Muhammad SAW dengan mengatakan, "Ya Rasulullah, kalau engkau berhijrah besok dari Mekah ke kota Yathrib, maka kami yang akan memenuhi kebutuhanmu." Subhanallah. Jadi orang-orang Ansar tuh Bu, saking cintanya ke Rasulullah, sebelum Rasulullah berhijrah mereka sudah siap. Hartanya akan dihabiskan untuk berdakwah di jalan Allah. Semangatnya mereka menyambut kedatangan Rasulullah SAW sampai mengatakan, "Ya Rasulullah, pokoknya kalau engkau nanti berhijrah ke tempat kami, tidak usah khawatir. Kami yang akan memenuhi segala kebutuhan engkau." Masya Allah, Masya Allah. Disinilah adab para sahabat ridwanullahi alaihim kepada orang-orang berilmu, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka adalah orang-orang yang sangat dekat ya dengan Allah dan Rasulnya. Kemudian Mu'adz bin Jabal juga teman-teman, kalau kita lihat riwayat beliau termasuk orang yang banyak meriwayatkan hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan beliau juga terkenal bukan hanya perawi hadis, tapi beliau juga terkenal dengan fasihnya bacaan Al-Quran beliau. Subhanallah. Jadi Mu'adz ini juga terkenal dengan kefasihan bacaannya sehingga beliau terkadang diminta untuk menjadi imam salat. Ya Masya Allah. Hadis Nabi yang terkenal diriwayatkan oleh Mu'adz adalah bacaan zikir setelah salat. Apa biasanya teman-teman yang dibaca? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Atau ada Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Itu juga diriwayatkan oleh Mu'adz bin Jabal. Masya Allah. Dan masih banyak lagi hadis-hadis yang diriwayatkan oleh beliau. Beliau juga subhanallah teman-teman, karena beliau fasih dalam bacaan Al-Qur'annya, karena beliau dekat dengan Rasulullah SAW, beliau juga terkenal orang yang pandai berdiplomasi, orang yang pandai berbicara, orang yang pandai berdakwah. Ini Mu'adz. Utusan pertama yang diutus oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang dai, adalah Mu'adz bin Jabal. Diutus kemana kira-kira? Diutus ke negeri Yaman. Ya, jadi Mu'adz ini salah satu sahabat yang memang sengaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utus ke negeri Yaman. Ya Masya Allah. Dan kalau kita perhatikan bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan kepada Mu'adz waktu itu. "Ya Mu'adz," kata Rasulullah SAW, "pelan-pelan dalam berdakwah. Tidak semuanya engkau sampaikan di awal-awal. Lihat, kalau di antara mereka ada orang yang belum mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, maka engkau urusi dulu masalah tauhidnya." Dan ini pelajaran penting ya akhwat bagi kita sebagai seorang dai, sebagai penyeru-penyeru kebenaran. Ketika kita berdakwah, jangan semuanya kita sampaikan. Pelan-pelan, butuh proses sambil melihat audiennya seperti apa. Kalau audiennya memang orang-orang yang misalnya
misalnya baru ngaji, baru duduk di majlis ilmu, maka kita ringankan, sederhanakan kata-kata kita. Dan ini juga dipakai oleh ulama-ulama kita seperti Syekh Utsaimin rahimahullahu taala. Beliau dalam kitab-kitab beliau, dalam liqa'ah beliau selalu menggunakan kata-kata yang sederhana. Untuk apa? Agar lebih mudah dipahami oleh para audiens. Ya, Masya Allah. Baik, Mu'adz bin Jabal juga terkenal dengan kezuhudannya. Masya Allah. Jadi beliau sangat wara' juga, berhati-hati terhadap hal-hal yang syubhat, dan beliau hanya mengambil dunia untuk kebutuhan ibadah beliau. Ya, karena memang kita juga boleh mengambil dunia ini secukupnya. Ya, secukupnya untuk kebutuhan kita, dan sisanya kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena harta itu berat ya akhwat. Harta itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala dari mana dan untuk apa. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita rasa qanaah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan untuk harta-harta kita. Amin, Allahumma amin. Baik, Mu'adz bin Jabal sebelum beliau meninggal, beliau ada diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sakit dulu. Dan biasanya para ulama, kebiasaan hidup mereka adalah diberikan sakit terlebih dahulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum meninggal sakit dulu. Kenapa ibu-ibu? Karena sakit itu bisa menggugurkan dosa-dosa kita selama ini. Di subhanallah, orang beriman itu sakitnya saja dapat pahala. Ya, dengan syarat apa? Tidak mengeluh, tidak menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Dan orang beriman itu semua keadaannya baik. Maka mohon kepada Allah, wahai Rabbku, berikanlah kesempatan untukku sebelum meninggal dunia untuk bertaubat dulu. Wahai Rabbku, berikan kepadaku sebelum meninggal dunia, engkau hapus dulu dosa-dosa. Karena berat ya akhwat, kalau dosa-dosa ini nanti ditanggung di akhirat. Ya, lebih baik kita memohon ampun kepada Allah di dunia, dan Allah delete dosa-dosa kita di dunia, baru kemudian Allah wafatkan, sehingga nanti lebih meringankan kita ketika kita berada di akhirat nanti. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya orang-orang yang senantiasa bersegera untuk bertaubat, karena kematian tidak ada yang tahu kapan datangnya. Baik, beliau Mu'adz bin Jabal meninggal di negeri Syam ya pada tahun 28 Hijriah. Berarti siapa duluan yang meninggal? Rasulullah duluan atau Mu'adz duluan ya akhwat? Mu'adz meninggal pada tahun 28 Hijriah. Berarti siapa duluan yang meninggal? Rasulullah dulu atau Mu'adz dulu? Siapa? Rasulullah dulu. Ya, semua jawabannya benar. Rasulullah dulu yang meninggal. Karena Rasulullah SAW meninggal pada tahun keberapa ibu-ibu? Ayo ingat enggak? 11 Hijriah. Masya Allah. Ibu-ibu semakin sering datang ke majelis ilmu, jadi semakin pintar-pintar ya, Masya Allah. Ya, dulu nggak tahu kapan Rasulullah SAW meninggal. Baik, kita lanjut ke hadisnya. Di sini Mu'adz bin Jabal berkata kepada Rasulullah SAW. Beliau mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Ini menunjukkan adabnya Mu'adz kepada Rasulullah. Beliau tidak mengatakan ya Muhammad, tapi mengatakan wahai utusan Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat ridwanullahi alaihim, mereka itu adalah orang-orang yang sangat beradab kepada Rasulullah SAW. Beliau tidak memanggil dengan nama beliau, tapi beliau memanggil dengan ya Rasulullah, wahai utusan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Mu'adz mengatakan, akhbirni bi'amalin yudkhilunil jannah wa yubaiduni 'anin nar. Ya Rasulullah, tolong kabarkan kepadaku amalan yang bisa mendekatkanku ke surga dan menjauhkanku dari api neraka. Lihat teman-teman, ini pertanyaan yang berkualitas atau pertanyaan yang receh. Yakin, tidaklah pertanyaan ini diajukan oleh seseorang kecuali saya yakin yang menjadi fokus dalam diri Mu'adz adalah kehidupan akhirat, ya kan? Kalau ada orang yang terfokus adalah kehidupan dunia, pertanyaannya adalah masalah dunia. Tapi ini subhanallah, beliau berbicara masalah ke depan, ya, jauh ke depan. Beliau mengatakan, ya Rasulullah, amal apa yang bisa mendekatkanku ke surga dan menjauhkanku dari api neraka? Subhanallah. Maka Rasulullah SAW mengatakan, laqad sa'alta an 'azim. Lihat, apa kata Rasulullah SAW? Ya Mu'adz, engkau telah bertanya tentang sesuatu yang sangat besar. Karena itu pertanyaan yang berat.
ya kan? Pertanyaan yang berat, amal apa yang bisa memasukkan ke surga dan menjauhkan dari api neraka? Baik, kemudian Rasulullah mengatakan wa innahu la yasirun ala man yassarallahu taala alaihi. Walaupun pertanyaanmu berat, besar wahai Mu'ad, tapi barang siapa yang dimudahkan oleh Allah untuk melakukannya, untuk mengamalkannya, maka mudah baginya. Subhanallah. Dari sini teman-teman, kita bisa mengambil pelajaran bahwa kesulitan apapun yang dihadapi oleh kita, kalau Allah sudah memudahkan jalannya, maka Allah akan mudahkan jalannya. Sering-sering kita berdoa kepada Allah, wahai Rabbku, mudahkanlah segala urusanku. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna in syi'ta sahla. Hafal enggak doanya? Ini minta dimudahkan segala urusan. Ya, jadi kalaupun sesuatu itu besar, sulit rasanya, tapi kalau Allah berkehendak memudahkan seorang hamba untuk bisa melaksanakan amalan tersebut, maka mudah bagi Allah untuk memberikannya. Ya, misalnya ada teman-teman yang melihat ada orang dia belum mau pakai hijab, sering ninggalkan salat. Bagi orang yang demikian, kira-kira berat enggak untuk pakai hijab? Berat. Berat enggak untuk mengerjakan ibadah salat? Berat, ya kan? Tapi kalau hidayah sudah menyapanya, maka itu akan mudah baginya untuk berhijrah, akan mudah baginya untuk berhijab, akan mudah baginya untuk ibadah salat. Dan kita tidak boleh meremehkan seseorang, ya akhwat. Kita tidak boleh meremehkan orang yang saat ini di depan mata kita bermaksiat. Bisa jadi justru dia kalau sudah diberikan hidayah oleh Allah, secepatnya ia bertaubat kepada Allah, dan secepat itu pula menjadi hamba yang derajatnya tinggi di hadapan Allah. Kita ingat, Masya Allah, ada seorang sahabat yang ia baru masuk Islam, belum melakukan amalan apapun. Subhanallah, Allah golongkan ke dalam orang-orang yang penghuni-penghuni surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dan bagi kita yang sudah lama masuk Islam, ya, dari ibu bapak kita, jangan pernah menyombongkan amalan kita. Kita tidak akan pernah tahu Allah akan menutup hidup kita dengan seperti apa. Ya, baik. Kemudian di sini kata Rasulullah SAW, ternyata ada amalan-amalan yang bisa mendekatkan seseorang ke dalam surganya. Kita perhatikan, ya. Yang pertama, ta'budullaha la tusyriku bihi syai'a. Yang pertama adalah kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk benar-benar mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah berbicara masalah mengesahkan Allah, artinya teman-teman, kita harus benar-benar menafikan, menghilangkan segala apa yang menjadi penyebab kita menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, ada orang dia mengaku bahwa Allah itu adalah zat satu-satunya untuk disembah. Tapi ketika ada panggilan salat Allahu Akbar, dia masih berkutik di dunianya sampai akhirnya meninggalkan salat. Orang ini benar-benar membuktikan enggak bahwa Allah itu esa? Tidak. Ya, karena dia melalaikan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sampai terjerumus ke dalam sesuatu yang tidak Allah ridai. Ya, sampai pergi ke orang pintar menurut orang kampung, padahal itu adalah dukun misalnya. Dan hati-hati zaman sekarang, jangan sampai kita mengatakan bahwa yang bisa menurunkan hujan dan menghalangi hujan adalah pawang hujan misalnya. Itu perkataan yang membuat Allah murka, ya akhwat. Hati-hati dengan lisan, jangan biasa gunakan lisan ini terbiasa ceplas-ceplos, ya. Karena kalimat-kalimat yang itu merupakan kalimat, ya, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, bisa menyebabkan orang ini akhirnya masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah agar kita dijauhkan dari sebuah kesyirikan dengan sebuah doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika wa nahnu na'lam wa nastaghfiruka lima la na'lam. Sudah hafal belum doanya? Sudah. Alhamdulillah. Yang belum hafal ditulis. Ya, nanti dihafalkan. Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam.
Kemudian yang kedua, perkara yang bisa mendekatkan kita ke dalam surganya Allah adalah wa tuqimus shalah. Tuqimus shalah ini teman-teman mendirikan salat. Dan yang namanya mendirikan salat itu bukan arti dari menggugurkan salat. Karena beda menggugurkan dan mendirikan. Kalau orang dia salat tanpa mengetahui ilmunya, tanpa mengetahui mana rukun, mana syarat, mana pembatal, itu dia sedang salat dalam menggugurkan kewajiban. Belum disebut mendirikan. Orang yang disebut mendirikan salat itu ya akhwat adalah orang-orang yang dia salat dengan ilmu. Ia tahu bagaimana salatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan untuk urusan salat, Nabi Muhammad mengatakan, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah sebagaimana engkau mengetahui aku salat. Ya. Jadi ibu-ibu, di antara tugas pokok kita hari ini adalah belajar bagaimana salat kita. Apakah sudah selaras dengan salatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau kita hanya ikut-ikutan, ya kan? Banyak nggak di antara kita yang salat itu hanya sekedar tahu saja, ya, tapi belum mendalami ilmunya. Kan banyak kan? Ya, kita salat dengan sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan kita. Padahal ada di antara gerakan-gerakan salat atau sesuatu yang terjadi dalam salat itu adalah sesuatu yang tidak dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan termasuk di antaranya ibu-ibu yang perlu kita pelajari agar kita disebut sebagai orang yang watuqimus shalah, mendirikan salat, bukan hanya bagaimana tata cara salat, tapi kita juga belajar apa sih kesalahan-kesalahan salat yang biasa terjadi. Ya, kemarin saya mengisi di musola perumahan Alam Citra kesalahan-kesalahan salat, dan ternyata dari kesalahan-kesalahan salat yang dipaparkan itu ada banyak juga ibu-ibu yang baru tahu, oh ternyata ini tuh tidak pernah ya diajarkan Rasulullah, oh ternyata ini kesalahan. Selama ini dianggapnya sebagai hal yang biasa. Jadi itu ilmu yang mesti kita pelajari. Baik, kemudian yang ketiga adalah watu'tiz zakah. Masya Allah, ya ilmunya yang harus kita pelajari banyak nih. Dan watu'tiz zakat itu artinya adalah membayar zakat, menunaikan zakat, ya. Dan kita tahu bahwa zakat itu ada dua, ada zakat fitrah, ada zakat mal. Dan kita harus paham kira-kira zakat fitrah itu kapan dikeluarkan, berapa dikeluarkannya, zakat mal itu harus kita tahu kapan haulnya, kapan nisabnya, apa-apa saja yang perlu dizakati. Ya, jangan sampai kita tidak peduli dengan harta yang Allah titipkan karena kita tidak mau duduk di majlis ilmu, akhirnya ada zakat-zakat yang tidak tertunaikan. Ya, padahal besok Allah akan tanya bagi siapapun yang tidak membayar zakat, ya, dan dia tahu tapi tidak membayar zakat, maka akan Allah adab, ya, punggungnya akan disetrika oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Jadi ini pelajaran ya akhwat bagi kita, jangan sampai kita tidak peduli dengan ilmu agama ini. Ya, jadi kita belajar lagi bagaimana tentang perzakatan. Wa tasumu Ramadan. Yang keempat adalah puasa di bulan Ramadan. Sama, untuk urusan puasa juga kalau bisa teman-teman bukan hanya sekedar puasa menahan lapar dan haus. Ya, tapi lebih dari itu kita belajar lagi bagaimana tata cara puasa yang telah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita tahu pembatal-pembatalnya, kita tahu rukun-rukunnya, kita tahu yang menyebabkan ganjaran kita berkurang ketika kita berpuasa. Itu harus kita pelajari dengan baik. Dan terakhir adalah watahujjul bait, dan berhaji ke Baitullah. Nah, subhanallah, ini termasuk dari rangkaian ibadah yang sangat agung, ya, berhaji ke Baitullah. Subhanallah teman-teman, untuk berhaji ke Baitullah itu murni panggilan Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang punya kemampuan harta, kalau belum Allah panggil, kalau belum Allah kasih jatah untuk menunaikan ibadah haji, maka dia tidak bisa. Walaupun ada hartanya, walaupun dia mampu, seharusnya kan cepat-cepat. Tapi kalau Allah belum izinkan, tidak ada yang bisa dilakukan olehnya. Ya. Sehingga sekarang apa yang perlu kita lakukan? Berdoa, minta sama Allah. Wahai Rabbku, mudahkanlah saya dan suami beserta keluarga besar untuk berhaji ke Baitullah. Caranya bagaimana? Saya serahkan kepada Engkau. Karena kalau kita pikir-pikir, Bu, secara logika,
haji di Indonesia itu lama nian. Masa tunggunya sudah 65 tahun. Ibu-ibu daftar haji usia 40 tahun atau usia 35 tahun, hajinya usia berapa tahun? 100. 65, 35, 100. 100 ki masih 6 apa sudah simbah mbah? Sudah simbah mbah. Padahal haji itu subhanallah ibadah fisik. Ya, kemarin ada kawan saya seorang dokter, ya masya Allah tabarakar rahman, Allah berikan kemudahan berhaji bu ke sana langsung. Aduh saya merinding ya. Itulah kalau sudah Allah berkehendak. Beliau beserta suaminya orang Indonesia, ya beserta anaknya 2. Di sana di Mekah, belum lama beliau ke sana, kemudian Allah berikan subhanallah ya kesempatan untuk berhaji semuanya. Beliau, suaminya dan 2 anaknya. Beliau cerita, ternyata haji itu luar biasa padahal usianya masih di bawah 50 tahun. Katanya waktu perjalanan tahun ini beliau haji. Perjalanan untuk lempar jumroh itu ustazah, ya Allah kaki itu kayak udah pecah-pecah katanya ya. Rasanya masya Allah luar biasa nikmat katanya masya Allah. Jadi ibu-ibu pengen tahu ibu-ibu biar cepat naik hajinya bagaimana? Kalau pengen cepat berdoa kepada Allah. Yang kedua, kalau dirasa menunggu lama di Indonesia, boleh ibu-ibu berangkat dulu ke sana. Ya, ada banyak kawan-kawan tuh yang sekarang kawan-kawan suami berangkat mencoba untuk visa bisnis ya, terus ke kota Madinah, ke kota Makkah, baru kemudian di sana daftar haji ya masya Allah. Allah mudahkan tahun yang sama untuk berangkat haji biidznillahi taala. Baik, kemudian di sini teman-teman summakal, kemudian ia berkata, oh ya saya doakan juga ya, semoga teman-teman yang ada di sini semuanya nih, kita semuanya semoga Allah berikan kemampuan untuk segera memenuhi panggilan Allah berhaji. Amin, Allahumma amin. Baik, kemudian summakal, kemudian ia berkata, ala adulluka, Rasulullah yang berkata, summakal, ala adulluka ala abwabil khair. Kata Rasulullah SAW, ya Mu'ad, mau tidak aku tunjukkan kepada abwab. Abwab itu jamak ibu-ibu, jamak dari babun. Bab pintu, abwab itu jamaknya pintu-pintu. Ditulis teman-teman yang belum tahu, ditulis abwab itu pintu-pintu. Rasulullah mengatakan abwabul khair. Maukah wahai Mu'ad aku tunjukkan pintu-pintu kebaikan? Subhanallah. Dan beliau menjelaskan di antara pintu kebaikan ini nih teman-teman. Kalau kita mencintai Allah, kalau kita benar-benar peduli dengan negeri akhirat, kita bersegera untuk melaksanakan pintu-pintu kebaikan yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Apa kata beliau? Di antara pintu-pintu kebaikan adalah as-saumu junnah, beribadah puasa. Karena puasa itu perisai. Perisai itu penghalang dari dimasukkannya ke dalam neraka. Ya, dan ini kita butuh teman-teman. Ada subhanallah orang-orang yang dimudahkan oleh Allah untuk berpuasa Daud. Ya masya Allah. Tahu Daud nggak bu? Puasa sehari dan buka sehari. Itu puasa Daud. Hati-hati puasa-puasa, jenis-jenis puasa yang tidak pernah dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad SAW jangan dilakukan. Karena saya pernah mendengar ada seorang muslim yang dia beribadah puasa sekian hari gitu ya. Jadi ada harinya. Saya tanya, tapi dia setiap hari puasanya. Ya. Terus saya tanya kepada orang muslim itu, "Kenapa, Pak?" gitu ya. Dan itu saudara di Jawa Barat. Kenapa kok puasanya lanjut-lanjut, nggak puasa sehari, nggak puasa buka sehari? Katanya lagi mutih gitu ya. Subhanallah. Pernah dengar nggak puasa mutih? Nah, ketahuilah bahwa puasa-puasa mutih itu tidak pernah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biasanya juga orang yang puasa-puasa mutih itu ada tujuannya sendiri. Pengen dikayakan oleh Allah, pengen diangkat jabatannya, tujuannya hanya kepingan-kepingan dunia ya akhwat. Sekali lagi, jangan kita mengerjakan amalan-amalan akhirat hanya untuk mendapatkan kepingan dunia. Kalau kita pengen mendapatkan kepingan dunia, Allah kasih. Nih dunianya nih, tapi besok di akhirat kita sudah nggak dapat apa-apa lagi. Rugi nggak? Rugi. Ya. Jadi di dunia tuh begitu. Kalau kita niatnya dunia, Allah kasih dunia, tapi akhirat nggak dapat. Tapi kalau kita di dunia mengerjakan amal salih, tujuannya akhirat, Allah kasih dunia dan akhirat di depannya. Mending pilih yang mana? Pilih akhirat, ya kan? Dapat dua-duanya. Subhanallah. Jadi hati-hati nih. Untuk ibadah puasa sendiri ibu-ibu, kita harus bisa pastikan ibadah puasa yang memang dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Karena ini adalah ibadah. Ibadah itu sudah diatur sedemikian rupa caranya oleh Nabi kita Muhammad SAW. Di antaranya apa? Puasa Ramadan, puasa Senin Kamis, ya kan? Puasa Arafah kemarin, puasa Daud, puasa Asyura.
Asyura. Sebentar lagi ya, insyaallah kita akan berjumpa dengan puasa Asyura. Apa itu puasa Asyura? Puasa 9 dan 10 Muharram. Ya, mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk beribadah puasa. Dan ingat, puasa ini termasuk pintu-pintu kebaikan. Baik, was-shadaqatu tudfi'ul khati'ah kama yudfi'ul ma'un nar. Lihat teman-teman, sedekah. Rasulullah mengatakan sedekah itu adalah diumpamakan seperti sesuatu yang bisa memadamkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, atau sedekah tudfi'ul khati'ah, bisa menghapuskan kesalahan-kesalahan seperti air memadamkan api. Jadi kalau kita dirasa kita itu banyak sekali dosa, maka perbanyak sedekah kita, karena itu bisa menghapuskan kesalahan-kesalahan kita. Subhanallah. Bahkan Masya Allah Tabarakar Rahman, kalau sedekah seseorang sudah lillah, sudah karena Allah, maka Allah yang akan melipat gandakan itu semua, tanpa kita hitung-hitungan. Ya, karena ada toh orang bersedekah hitung-hitungan. Ya Allah, saya mau sedekah sekian, saya mau sedekah sepeda nih. Ya Allah, beri motor gitu ya. Allah kasih. Betul. Padahal tanpa kita perlu hitung-hitungan begitu, Allah tuh akan kasih berlipat-lipat. Subhanallah. Jadi yang perlu diperjuangkan adalah niat di awal. Niat di awal. Kita sedekah untuk apa nih? Kita mengeluarkan harta di jalan Allah untuk apa? Ya, tanpa kita perlu membanding-bandingkan atau menghitung-hitung, Allah juga akan berikan balasan. Baik, kemudian wasalatul rajuli fi jawfil lail. Allahu akbar. Teman-teman, termasuk di antara pintu-pintu kebaikan adalah ketika seseorang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa bangun malam. Dan bersyukurlah bagi teman-teman semuanya yang dimudahkan untuk bangun malam, untuk melaksanakan ibadah salat tahajud, untuk qiyamul lail. Ya, qiyamul lail itu menghidupkan malam dengan membaca Al-Qur'an, dengan mempelajari ilmu, dengan membaca kitab-kitab, ya, dengan memperbanyak istighfar. Itu adalah rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, subhanallah. Jadi namanya rizki itu teman-teman bukan hanya uang. Teman-teman dimudahkan untuk bangun salat malam, itu adalah rizki dari Allah. Dan tangisilah diri kita masing-masing. Kalau selama ini kita bangun malam tuh sulit, ya. Kenapa? Kata Imam Ibnul Qayyim, di antara yang menyebabkan seseorang sulit bangun malam adalah dosa-dosanya. Subhanallah. Perbanyaklah istighfar kepada Allah. Perbanyaklah memohon ampunan kepada Allah. Kira-kira ya wahai Robku, apa yang menyebabkanku bangun malam ki susah banget. Alarm sudah dipasang, alarm bunyi krik 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 krik, matiin, tidur lagi. Subhanallah. Ya, padahal yang namanya salat malam itu adalah kebiasaan orang-orang saleh. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, coba boleh dibuka teman-teman, surah Sajdah ayat 16 sampai 17. As-Sajdah ayat 16 sampai 17. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Yad'una rabbahum khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. Masya Allah, ini ayatnya bagus banget. Masya Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, di antara hamba-hamba Allah yang Allah cintai adalah hamba-hamba yang tatajafa junubuhum, lambung mereka itu jauh dari tempat tidur. Sedikit tidur, banyak beribadah. Dan ini kebiasaan orang-orang salih, ya akhwat, ya orang-orang salih zaman dahulu, para sahabat, para tabi'in, para atba'ut tabi'in, mereka menggunakan malam-malam mereka untuk sejenak beristirahat, ya, beristirahat untuk memberikan hak badan. Kemudian mereka banyak bangun di malam hari. Ya, subhanallah. Bahkan kebiasaan para sahabat ridwanullahi alaihim, setelah mereka bangun malam, mereka pun membangunkan keluarga mereka untuk bersama-sama bangun malam. Kita pernah dengar kisah terakhir yang hari Sabtu kemarin kita bahas tentang keadaan keluarga. Siapa yang masih ingat? Siapa yang masih ingat? Ibunda Hasan bin Saleh bin Huyai. Ya, Ibunda Hasan bin Saleh bin Huyai itu, ibu-ibu, mbak-mbak, beliau membiasakan dalam satu rumah ada 4 penghuni rumah. Hasan bin Saleh bin Huyai, kembaran beliau Ali bin Hasan bin Huyai,
ibunda mereka berdua, dan budak wanitanya. Mereka berempat setiap malam bangun malam, gantian baca Quran. Subhanallah, merinding gak Bu kalau kita diberikan keutamaan Allah, satu rumah itu anak kita bangun malam baca Quran, suami kita bangun malam baca Quran, kita baca Al-Quran. Kira-kira itu rumah barakah gak? Barakah. Allah akan datangkan ketentraman dalam jiwa-jiwa penghuni rumah tersebut. Ya subhanallah. Dan ini minta kepada Allah. Ustazah gimana kalau suami dibangunin malah tambah mendengkur gitu ya, tambah keras. Ustazah gimana anak-anak, kasihan dia ada PR, kerjaannya banyak. Ya subhanallah, minta kepada Allah. Minta kepada Allah. Karena tidur itu ibu-ibu ya sebenarnya bukan seberapa lama tidur kita, tapi seberapa berkualitasnya tidur kita. Pernah ibu-ibu tidur dalam keadaan capek banget, terus tidur sebentar bangun terus fresh? Pernah? Pernah. Itu namanya tidur barakah. Ya, minta kalau mau tidur tuh kita benar-benar minta loh sama Allah. Ya Allah, saya tuh mau tidur dengan niat mau bangun malam gitu ya. Diniatkan dulu. Ya Allah, saya mau tidur. Saya mau tidur saya berkualitas, sebentar tapi berkualitas. Bangun fresh. Ada nggak orang tidur lama? Tidur jam 8, bangun jam 8 pagi, misal. Pas bangun tidur tuh keliengan, ada nggak Bu? Ada kan? Iya, jadi nggak seberapa lama tidur, tapi seberapa barakahnya Allah berikan dalam tidur. Ya minta kepada Allah. Baik, kemudian ibu-ibu yang dimuliakan Allah, di sini Allah mengatakan dalam surah Sajdah bahwa di antara orang-orang yang dekat dengan Allah adalah orang-orang yang dia menjauhkan lambungnya dari adnil madhaji', dari tempat tidur. Apa yang dilakukan? Yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Bangun berdoa kepada Allah dengan harap-harap cemas. Subhanallah. Minta kepada Allah dengan rintihan, ya Rabb, ya Allahumma ya Allah, inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Wahai Rabbku, berikanlah surga untuk kami dan jauhkan dari api neraka. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dia minta kepada Allah, wahai Rabbku, sesungguhnya kami itu adalah orang-orang yang zalim, mendolimi diri kami sendiri, maka ampunilah dosa-dosa kami. Masya Allah. Orang kalau hatinya sudah lembut Bu, subhanallah, dilembutkan oleh Allah, malam itu bisa loh nangis sejadi-jadinya ya untuk menangisi dosa-dosanya. Dan bagi siapa yang dimudahkan oleh Allah untuk bisa menangisi dosa-dosanya, maka ia termasuk di antara calon yang besok mendapatkan naungan di akhirat ketika tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Minta kepada Allah semoga kita semua yang hadir di sini termasuk orang-orang yang dilembutkan hatinya oleh Allah. Semoga kita yang hadir di sini termasuk orang-orang yang apabila malam hari dibangunkan oleh Allah berdoa kepada Allah dengan penuh harap-harap cemas. Baik, kemudian di sini Allah mengatakan wa mimma razaqnahum yunfikun. Orang ini juga adalah orang yang dia menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah mengatakan ya fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Dan tidak seorang pun mengetahui apa yang disembunyikan untuk yang bermacam-macam nikmat yang telah Allah berikan ya. Jadi semuanya telah diketahuinya. Jazaa'an bima kanu ya'malun, sebagai balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. Summa qala. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, ala ukhbiruka bi ra'sil amr, maukah aku beritahu wahai Mu'ad tentang pokok-pokok segala perkara. Ra'sil amr itu pokok segala perkara ya. Wa amudihi, tiang-tiangnya ya. Wa dharwati sanamihi ya, darwati sanamihi, dan puncak dari segala perkara tersebut. Maka Mu'ad pun mengatakan, bala ya Rasulullah, saya mau ya Rasulullah, apa itu? Kemudian beliau mengatakan ra'sul amril Islam, sesungguhnya pokok dari segala perkara itu adalah Islam ya. Dan Islam ini cakupannya luas ibu-ibu. Jangan sampai kita tuh mengaku, oh saya itu muslim, saya itu muslimah, tapi nggak pengen tahu apa sih rukun Islam, apa sih rukun iman, apa pembatal Islam. Itu harus kita pelajari pelan-pelan, sehingga Islam kita itu kafah, menyeluruh, bukan hanya nyomot sebagian-sebagian ya. Dan orang kalau sudah mengaku dirinya muslim, mengaku dirinya muslimah, maka ia harus taat kepada Allah dan Rasulnya. Baik, wa'amuduhus salah, kata Rasulullah, dan tiangnya adalah salah. Wa dhirwatu sanamihi, dan pokoknya, puncaknya adalah al-jihad, jihad jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan termasuk
termasuk jihad juga di sini, termasuk dalamnya jihad melawan hawa nafsu. Tsumma qala ala ukhbiruka bimalaki dzalika kulli, wahai Muad, maukah aku jelaskan kepadamu tentang apa saja yang menjaga itu semuanya? Kemudian Muad mengatakan, qultu bala ya Rasulullah, saya mau ya Rasulullah. Rasulullah apa yang dilakukan? Fa akhadha bilisani. Begini loh, Rasulullah langsung praktek kepada Muad. Fa akhadha bilisani itu begini, Bu. Tuh saya pakai niqab jadi nggak kelihatan. Rasulullah pegang lisan beliau. Nah, gitu ya. Nih Muad nih gitu ya. Fa akhadha bilisani. Wa qal. Kemudian Rasulullah baru berkata, subhanallah, lihat ibu-ibu. Ini metode yang bisa kita pakai untuk berdakwah. Ya. Beliau mengajarkan dulu agar Muad fokus. Ya. Lihat Muad, lihat. Dan ini pas buat anak-anak kecil. Anak-anak, ibu kalau mau memberitahu, jangan asal bicara tapi kita nggak memandang. Kitanya di dapur, nak, sholat nak, gitu. Mama kan gitu kan, bangun, bangun, bangun. Kitanya di dapur. Anak-anak bangun nggak? Nggak. Piye toh, udah subuh kok nggak bangun-bangun ya. Harusnya bagaimana? Kita tepuk punggungnya, kalau anak laki-laki ya, kita lus sampai dia bangun. Nak, sholat. Ya, itu cara efektif. Ya, jadi kadang mak-mak tuh teriak-teriak sampai capek ya, tapi nggak didengar oleh anaknya. Kenapa? Karena metodenya salah. Lihat Rasulullah, ya Muad, beliau langsung memegang lisannya beliau dan beliau mengatakan, kuffa alaika hadza, hati-hati kepada lisanmu. Lihat. Hati-hati, karena ini adalah kunci dari segala perbuatan baik atau perbuatan dosa. Ya, banyak penyakit-penyakit lisan. Ya. Qultu ya Nabi Allah, lihat Muad mulai mencoba untuk bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qultu ya Nabi Allah, wa hal yaqubbun nas wa inna la mu'akhaduna bima natakallamu bihi. Ya Rasulullah, apakah kita itu akan diadab ya oleh Allah Subhanahu wa taala karena sebab lisan-lisan kita? Ya subhanallah. Maka Rasulullah SAW mengatakan, sakilat ka ummuk, ya. Semoga ibumu kehilanganmu. Maksudnya jadi Mu'ad tuh moso yo gitu ya istilahnya kalau bahasa Jawa. Moso ya Rasulullah, orang dimasukkan ke dalam neraka itu akhirnya diadab karena lisan ya. Dan ketika beliau mengucapkan sakilat ka ummuk, ini dalam bahasa Arab itu sudah biasa. Ibumu tuh akan kehilangan kamu wahai Mu'ad ketika engkau mengucapkan hal tersebut. Maka kata Rasulullah SAW, wa hal yaqubun nas fin nari ala wujuhihim aw ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Rasulullah menjelaskan lagi, menegaskan kembali, kata beliau, manusia itu banyak dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka karena apa yang ada di wajah dan hidung mereka, yaitu lisan. Ya, lisan. Yang dimaksud di sini adalah lisan. Dan kata Rasulullah SAW, mereka masuk ke dalam neraka disebabkan karena lisan ya, yang perbuatan lisan di antara wajah ini. Semua wajah ini dosa-dosa di atas kepala itu banyak. Ya, Masya Allah. Dan kita tahu para wanita, subhanallah, kalau kita lihat banyak yang terjatuh ke dalam dosa lisan dibandingkan kaum pria. Ya, karena wanita ini lebih banyak berbicara daripada kaum pria, Masya Allah. Dan wanita lebih banyak berkata terlebih dahulu baru dipikir. Kalau para laki-laki berpikir, bertindak, baru berbicara. Begitu ya? Kalau perempuan gimana? Bicara, pikir, tindak. Masya Allah. Ini maka dari itu subhanallah ya teman-teman, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa minta kepada Allah, ya Allah, jadikan lisan-lisan ini, lisan diriku wahai Rabbku, dijaga. Tidaklah keluar dari lisanku kecuali kata-kata yang baik. Dalam urusan lisan ini Rasulullah SAW mewanti-wanti kita teman-teman. Kata beliau, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Cuma dua. Barang siapa yang dia beriman kepada Allah dan hari akhir, pilihannya cuma dua. Lisannya mengucapkan kata-kata yang baik atau dia diam. Sudah, hanya itu. Subhanallah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita lisan-lisan yang bersih, lisan-lisan yang baik, dan mutiara hikmah yang bisa kita ambil dari hadis ini teman-teman sedikit ya. Yang pertama, semangatnya Mu'ad untuk mengetahui kebaikan. Semangatnya Mu'ad untuk mengetahui berbagai macam kebaikan. Masya
Masya Allah. Yang kedua, tidak ada yang bisa memberikan kemudahan kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang bisa memberikan kemudahan dalam segala problem kehidupan ini kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, hendaklah seorang hamba tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, hendaklah seorang hamba dia menunaikan ibadah-ibadah salat, zakat, puasa serta haji. Yang kelima, perbanyak untuk bersedekah karena sesungguhnya sedekah itu bisa menghilangkan dosa-dosa atau menghapus dosa-dosa. Masya Allah. Yang keenam, paksa diri kita untuk bisa bangun malam karena ibadah itu awalnya dipaksa ibu-ibu. Kalau sudah ibu-ibu punya pola, tahu punya pola nggak? Coba saya mau tanya deh, jujur ibu-ibu. Mana yang lebih sulit? Membangun pola pertama bangun malam atau setelahnya? Pertama ya, orang nggak biasa bangun malam tuh berat ya nggak? Tapi kalau sudah terbiasa bangun malam, subhanallah, Allah akan mudahkan. Itu sudah terbiasa. Ibu-ibu kalau biasa bangun jam 3 tanpa nyetel alarm pun, kalau Allah sudah izinkan, kalau Allah sudah berikan taufik bangunnya. Jadi kita mohon kepada Allah, paksa dulu untuk bangun malam. Kepiye carane? Banyak berdoa, banyak beristighfar, minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketujuh, ketahuilah bahwa bangun malam itu kebiasaan orang-orang salih. Ketahuilah bahwa bangun malam itu kebiasaan orang-orang salih. Yang kedelapan, pokok segala perkara adalah Islam, tiangnya salat, dan puncaknya jihad. Pokok segala perkara itu adalah Islam, tiangnya salat, dan puncaknya adalah jihad. Jadi seorang laki-laki nih Bu, kalau dia seorang muslim, maka dia harus salat. Kalau ada panggilan jihad, dia harus berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ini berlaku untuk kaum laki-laki. Satu lagi ya, hati-hati dengan lisan. Hati-hati dengan lisan. Dah, itu aja. Ya 9 ya, cukup ganjil. Alhamdulillah. Barakallahu fikunna jami'an ya akhwat. Jika ada yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika ada kesalahan datangnya dari saya pribadi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang kita dapatkan di pagi hari ini diberikan pertolongan Allah untuk bisa kita amalkan. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.